Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di video pembelajaran farmasi. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang penyimpanan obat di rumah sakit ya. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara-cara penyimpanan obat yang baik di rumah sakit. Oke, untuk penyimpanan obat ya. Nah, untuk penyimpanan obat ini di rumah sakit, yang pertama yaitu disimpan di gudang sentral ya. Kemudian di depo farmasi, kemudian di bangsal ataupun emergency kit ya. Jadi untuk penyimpanan obat di rumah sakit ya ada 3 bagian ya, ada gudang sentral, kemudian depo farmasi, dan bangsal ataupun emergency kit. Oke, untuk penyimpanan tujuannya adalah menyimpan obat yang bermutu baik dan siap untuk didistribusikan ya. Kemudian menampung obat yang rusak juga ya. Selain untuk menyimpan obat agar tidak rusak dan menampung juga obat yang rusak ya. Itu tujuan dari penyimpanannya. Kemudian syaratnya apa aja? Nah, untuk syaratnya yang pertama harus aman. Nah, yang kedua harus memenuhi syarat farmaseutis ya. Kemudian tertib administrasi ya. Jadi ada 3 syaratnya: aman, memenuhi syarat farmaseutis, kemudian tertib administrasi ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan obat yaitu yang pertama, struktur fisik gudang ya, harus diperhatikan fisik gudangnya, bangunannya ya. Kemudian desain gudang, kemudian organisasi pengelolaan gudang, prosedur pengeluaran, efisiensi kerja gudang ya, kemudian penyimpanan dan kontrol stok, kemudian keperluan untuk setiap unit pelayanan kesehatan. Nah, dan penanganan khusus untuk barang yang membutuhkan perhatian stabilitas. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Oke, untuk struktur fisik. Nah, untuk struktur fisik yang pertama jalur distribusi obatnya nih ya. Jalurnya yang pertama penetapan jalur distribusi obat, jumlah dan penyebaran distribusi obat, kemudian waktu yang diperlukan, kemudian jumlah dan kapasitas penyimpanan ya. Jadi untuk jalur distribusi obat nih yang diperlukan yaitu penetapan jalurnya, dari keluar masuk obat bagaimana nih. Apakah mudah, apakah menghambat, apakah sulit sekali untuk keluar masuk obat. Nah, bagaimana ya jumlahnya, penyebarannya, distribusinya, penyimpanannya harus sesuai ya, harus seimbang ya. Kemudian waktu yang diperlukan untuk pengambilan di gudang ini apakah lama, cepat ya, efisien ya, itu dia dari struktur distribusi obatnya ya. Nah, kemudian untuk seleksi lokasi dan letak ya, gudang berada di antara daerah distribusi ya, kemudian fasilitas listrik, air, jaringan telekomunikasi ya, kemudian ukuran memadai dan daerah aman ya. Ini seleksi lokasinya harus strategis ya, di antara daerah distribusi ya. Gudang-gudang ini tidak boleh jauh dari tempat-tempat untuk disalurkan ya. Kemudian pengaturannya, bagaimana pengaturan di gudang? Desain ditata sehingga memudahkan pemindahan ya. Ini diatur sedemikian rupa tempat penyimpanannya sehingga untuk pemindahan obat-obatnya itu lemari ke lemari sangat mudah ya. Kemudian sirkulasi udaranya harus baik, dia dikasih pengatur suhu ruangan ya. Kemudian lantai mudah dibersihkan, tidak boleh licin ya. Obat ditempatkan di rak obat, ditata sesuai sumber dana, sesuai bentuk sediaan, sesuai abjad atau efek farmakologi ya. Ya, kemudian ada tempat penyimpanan khusus, freezer, ruangan pendingin, lemari es, lemari narkotika. Nah, ini untuk obat-obat yang membutuhkan penyimpanan khusus ya. Kemudian penyimpanan khusus untuk bahan yang mudah terbakar, tempat terpisah,
ventilasi baik akan dilapisi bahan tahan api ya, ini yang mudah terbakar. Kemudian alarm asap, ada pemadam kebakaran juga tabungnya ya. Kemudian penjaga malamnya juga. Jadi pengaturannya diatur sedemikian rupa biar obat-obat itu mudah digunakan, aman ya. Kemudian potensi medication error ya. Penyimpanan obat berpotensi menimbulkan medication error atau kesalahan obat ya. Nah, contohnya pisahkan obat yang termasuk high alert ya. Ini yang berbahaya harus ditempatkan terpisah ya, jangan sampai berdekatan. Kemudian pisahkan obat yang termasuk sitostatik ya, yang beracun ataupun mematikan ya. Kemudian beri tanda khusus, misalkan high alert, obat keras, obat narkotik ya. Kemudian hati-hati obat dengan nama yang sama, dengan bentuk kemasan yang sama pula ya. Obat sama dengan kekuatan yang berbeda ya. Ini hati-hati karena sering pula dijumpai obatnya hampir sama, bentuknya hampir sama ya, kemasannya juga hampir sama juga, warnanya juga hampir sama ya. Dia berhati-hati ini dalam penyimpanannya. Kemudian struktur organisasi diperlukan pengaturan tugas yang jelas. Nah, siapa yang bertanggung jawab pada tiap tahapannya ya. Jadi penting juga ini pengaturan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjaga obat atau menyimpan obatnya. Nah, selanjutnya pengeluaran barangnya ya. Pengeluaran barang itu menggunakan sistemnya PIPO ya, ataupun first in first out ya. Obat yang pertama masuk, obat pertama dikeluarkan. Kemudian sistem PEPO, first expired first out ya, yang obat yang mendekati expired yang pertama dikeluarkan juga. Kemudian administratif ya, ini pengeluaran barangnya. Kemudian peningkatan efisiensi ya, suasana kerja, kebersihan ruangan, ventilasi, petunjuk pelaksanaan alur kerja, supervisi. Nah, ini suasana di ruangan-ruangannya harus seperti ini. Kemudian kontrol penyimpanan, ada stok opnam, memantau stok dengan kartu stoknya, kemudian pengelolaan obat yang memerlukan suhu tertentu ya. Jadi untuk mengkontrol kita dipergunakan kartu stok. Nah, di sini di kartu stok juga tercatat pengeluaran keluar masuk obatnya. Ini sangat penting sekali ya dalam administrasinya. Kemudian penerimaan barangnya bagaimana kalau di gudang? Nah, yang pertama kesesuaian dengan faktur dicek ya, jumlah barangnya, nama barangnya. Kemudian nama barang sesuai tidak, karena ada pun barang yang mirip-mirip mereknya ya. Kemudian jumlah barang jangan sampai tertukar, tanggal kadaluarsa juga nih. Kemudian nomor batch, sertifikat yang diperlukan untuk bahan kimia ataupun alkes yang diperlukan juga sertifikatnya. Kemudian tanggal jatuh tempo, ini penting sekali untuk pembayarannya juga. Kemudian fisik barang dicek ya, apakah rusak atau udah pecah ataupun udah bengkok barangnya ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dilakukan pencatatan pada kartu stok pastinya ya. Jadi obat yang diterima setelah dicek kesesuaian faktur, jumlah barang, nama barangnya, tanggalnya, semuanya kemudian dicatat di kartu stok dan disimpan ya. Oke, sekian untuk video kali ini, video tentang penyimpanan obat di gudang rumah sakit ya. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya di materi farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.